Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik, dengan penuh sukacita kita mau datang kepada Tuhan dengan segala hati yang rindu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi adik-adik di hadapan Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, kita akan satukan hati kita untuk kita boleh berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya, sehingga kami boleh bersuka cita dan menerima berkat daripada Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, pagi ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita cuaca yang indah, matahari yang boleh bersinar. Kita akan pujikan bersama-sama ya adik-adik ya. Dari terbit matahari, boleh dengan pakai gerakan adik-adik. Kita akan pujikan bersama-sama. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur ya, kalau Tuhan boleh berikan kita hari yang indah, cuaca yang cerah, dan matahari yang boleh bersinar. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, siapa nih yang paling sulit kalau suruh mendengar? Nah, siapa nih adik-adik yang sulit sekali duduk manis saat beribadah? Nah adik-adik, kita mau ya terus boleh menjadi anak Tuhan yang manis, yang boleh dengar-dengaran akan Tuhan. Karena kita juga mau mendengar Tuhan memanggil setiap kita, dan kita akan menjawab, ya Tuhan ini aku. Dengar dia panggil nama saya, kita akan pujikan bersama-sama. Kita mau responi panggilan Tuhan ya. Saat Tuhan memanggil setiap kita, mari kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dan kita akan merespon kepada Tuhan, ya Tuhan ini aku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang manis, duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman-Nya, firman Tuhan yang boleh menyapa setiap hati kita. Mari bersama-sama kita undang Roh Kudus boleh hadir dan boleh menyapa setiap hati kita, dan kita mau meresponi setiap firman yang boleh disampaikan. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita boleh mendengarkan suaranya yang lembut menyapa setiap kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Shalom. Ya, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Baik, tadi sudah kalian memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Yuk, Alkitabnya disiapkan dulu ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya apa yang disampaikan Bu Heni kalian bisa paham akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yuk, sikap berdoa. Iya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga sampai hari ini kami boleh dalam keadaan sehat karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati kami, menolong kami untuk membuka mata, hati, telinga, pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15 dan ayat yang ke-40. Iya, anak-anak, tolong anak-anak siapkan telinga untuk mendengar ya. Yuk kita dengarkan dulu firman Tuhan dari Alkitab Kisah Para Rasul 16. Tolong didengarkan ya, disimak yang sudah membuka Alkitab. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Anak-anak, ketika kalian tadi mendengarkan dengan baik, tentu kalian akan memahami apa sih perikop hari ini. Iya, firman Tuhan pagi hari ini diberi judul Murid yang Mendengar. Ya, karena judulnya Murid yang Mendengar, berarti kita memakai panca indera apa ya? Mata? Mulut? Iya, betul, telinga. Iya, karena telinga itu fungsinya untuk mendengarkan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pendengaran telinga kita ini yaitu pintu awal yang membuat orang belajar berbicara dan berpikir. Bukan hanya pintu awal, pintu akhir juga. Jadi pendengaran ini pintu awal dan pintu akhir. Kenapa dikatakan pintu akhir? Karena melalui telinga, melalui pendengaran kita, ketika kita akan mengakhiri hidup ini, kita akan mendengar, menghantarkan
menyiapkan seseorang untuk menghadapi kematian. Ya, berarti telinga ya itu sebagai pintu awal dan akhir. Nah, anak-anak, biasanya kita lebih mudah mana ya? Berbicara atau mendengarkan ya kira-kira? Oh betul, ada yang Bu Heni dengar. Lebih mudah berbicara. Seringkali kita sulit untuk mendengar, tetapi mudah untuk berkata-kata. Ya, firman Tuhan pagi hari ini ya menceritakan tentang Lydia. Siapa Lydia itu? Lydia adalah penjual kain ungu. Nah, penjual kain ungu pada waktu itu di Israel, yaitu kain ungu adalah simbol bangsawan dan raja. Sehingga nilainya mahal dan dibeli oleh kalangan atas. Itu ketika di Israel ya, waktu itu. Mungkin kalau di sini kain apa ya yang mahal, yang hanya dibeli oleh orang-orang kaya. Mungkin kain sutra ya. Ya. Nah, anak-anak, Bu Heni saat ini juga memakai kain ungu ya. Tapi bukan berarti seperti di bangsa Israel ini kain yang mahal, enggak. Ya. Nah, anak-anak, Lydia ini penjual kain ungu. Nah, kalau penjual atau toko kain yang ada di Kediri, pasti mereka dari kalangan orang menengah ke atas, orang kaya ya yang mempunyai toko. Nah, Lydia ini mereka menjual kain ungu. Nah, tentu Lydia ini seorang apa? Iya, orang kaya. Karena yang beli kain ungu itu orang-orang bangsawan, raja. Ya. Nah, anak-anak, di dalam kisah tadi ada Paulus dan Silas. Ya, diminta untuk menumpang di rumahnya. Di rumah Lydia. Nah, Lydia karena mereka orang kalangan menengah ke atas, dia orang yang berada. Dia meminta bahwa Paulus dan Silas yang menyampaikan kebenaran Tuhan tadi ya untuk mampir di rumahnya. Nah, padahal Lydia ini seorang penganut agama Yahudi. Dia beribadah kepada Allah dan berada di tempat sembahyang. Lydia itu berada di tempat yang pas, di waktu yang tepat, dengan sikap hati yang benar, yaitu mendengarkan pemberitaan Paulus dan Silas. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa di tepi sungai Ado ada berapa orang? Beberapa. Ya, berarti lebih dari satu, bukan hanya Lydia saja. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa Lydia itu berada di tempat yang pas, di waktu yang tepat, dengan sikap hati yang benar, yaitu dia ikut mendengarkan pemberitaan Bapak Paulus dan Silas. Anak-anak, Tuhan itu membuka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Pak Paulus. Dan di sini Roh Kudus itu bekerja dan memberi hikmat kepada Lydia. Sehingga hasil yang didengarkan oleh Lydia dan seisi rumahnya itu dibaptis
serta mereka menjadi bagian dari misi pekabaran Injil. Di mana ya tadi ketika kita baca Alkitab? Iya betul, di Filipi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya apa sih relevansinya? Ya, oke. Sebelum kita masuk apa relevansinya, kalau tadi kita melihat ya, Lydia itu adalah orang yang ramah. Lydia orang yang tekun berdoa. Lydia orang yang membuka hati sehingga Roh Kudus itu menolong Lydia untuk bisa menerima Roh Kudus. Nah, sebagai relevansi dan refleksinya, kecenderungan kita itu seringkali selera mendengar itu dari sisi yang baik, tapi ada sisi buruknya. Apa? Mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tapi seringkali di sana ada kesiapan hati dan keterlibatan seluruh perhatian kita. Ya, anak-anak, hati-hati. Seringkali kita di dalam mendengarkan mengalami gangguan pendengaran. Mendengar tetapi menutup hati. Sehingga apa yang kita dengar itu tidak bisa kita terima dengan hati. Tetapi beda dengan Lydia. Dia mendengar juga menyiapkan hati. Mau membuka hati. Sehingga dia mengerti apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Ya, anak-anak, Bu Heni tadi dikatakan di awal, lebih mudah mana ya kita mendengar dan berbicara. Seringkali kita belum mendengarkan selesai sudah berbicara dulu, sudah banyak ngomong dulu. Ya, hati-hati. Baiklah, melalui firman Tuhan ini, marilah kita mendengarkan dengan baik. Kita membuka hati supaya kita bisa menerima apa yang disampaikan. Sehingga kita bisa menerima firman Tuhan yang disampaikan pada Bapak Ibu Guru, pada Pak Pendeta yang menyampaikan. Nah, anak-anak, mendengar itu bukan hanya ketika kita sudah lahir di dunia. Bahkan ketika kalian dalam janin pun itu loh, kalian sudah bisa mendengarkan. Sehingga dari mamah-mamah kalian ketika hamil kalian itu sudah mendengarkan musik-musik. Nah, kalian di dalam sudah bisa mendengarkan. Ya, jadi kita mulai kecil dari janin pun kita sudah belajar untuk mendengar. Begitu juga sampai saat ini. Ketika Bapak Ibu Guru menyampaikan kebenaran firman, kalian bisa duduk tenang mendengarkan. Ketika Bapak Ibu Guru di sekolah menjelaskan, kalian juga bisa duduk tenang mendengarkan dulu. Ketika kalian sudah mendengar, ada yang belum jelas, baru berbicara, bertanya. Jadi, ketika kita mendengar, kita duduk diam mendengarkan, kita belajar memahami apa yang disampaikan. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, iya, tadi tentang apa ya? Adakah yang tadi mendengarkan dengan baik? Iya, betul. Tentang Lydia, penjual kain ungu. Nah, anak-anak, sebagai penutup di ayat hafalan, ya,
tolong dibuka Alkitabnya ya. Dalam Amsal 20 ayat 12. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu kalian simak, yuk yang di rumah kita baca bersama-sama ya. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Iya, anak-anak, ini sebagai pesan Tuhan kepada kita, untuk kita mempunyai telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Keduanya dibuat oleh Tuhan. Kalau tadi Bu Heni sampaikan di awal, seringkali kita lebih mudah apa? Berbicara. Berarti telinga, mata, dan mulut, iya, semua ciptaan Tuhan. Mari kita pergunakan dengan baik. Sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, semua menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari anak-anak kita tutup dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang sudah hadir menolong kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami boleh mengerti Tuhan, untuk kami boleh mencontoh Lydia yang ramah, yang suka mendengar, yang membuka hati dan bisa menerima Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami, mampukan kami Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami datang di persekutuan, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Biarlah kami menjadi pendengar-pendengar yang setia. Bahkan Tuhan, lebih dari itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan setia. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Selamat kalian menyaksikan. Selamat bersama dengan keluarga. Sampai ketemu lagi di lain waktu bersama Bu Heni. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Beri syukur, beri syukur. Dengan penuh ucapan syukur kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Sesaat ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Syukur, berilah syukur, beri syukur. Sesaat ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terulur yang boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, maupun mungkin di antara kami masih belum bisa memberikan kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap kami,
Sehingga Bapa sungguh persembahan yang boleh terkumpul, boleh menjadi berkat dan juga Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang boleh mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini, Tuhan boleh mengajarkan setiap kami, untuk kami terus boleh menjadi anak Tuhan yang senantiasa mau mendengarkan suara-Mu, mau dengar-dengaran firman-Mu, dan mau turut akan segala perintah Tuhan dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur, Tuhan juga berkati untuk setiap anak-anak-Mu di dalam segala kondisi anak-anak yang mungkin hari ini ada di antara anak-anak yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sedang mengalami pergumulan atau permasalahan, Tuhan juga akan memberikan pertolongan. Tuhan menilik setiap hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengetahui isi hati anak-anak, Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak di tengah pergumulan mereka masing-masing. Berkati sekolah mereka ya Tuhan di dalam studinya, Tuhan berikan kelancaran sehingga sekolah boleh dengan penuh sukacita dan penuh semangat untuk terus boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang boleh Bapa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak sehingga mereka belum menjadi teladan dan juga menjadi anak-anak yang terus boleh takut akan Engkau melalui orang tua yang mengasihi mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami ini dengan segala rasa syukur dan berterima kasih. Kami mengucapkan doa yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Baik adik-adik, puji nama Tuhan. Jika ibadah hari ini boleh berakhir, kiranya adik-adik terus semangat, terus sehat, dan Tuhan memberkati setiap adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.